Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Supriyatna dari semester 3 Universitas Mataul Anwar, Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview novel untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca komprehensif. Baiklah, novel yang akan saya review adalah Sepatu Dahlan. Sepatu Dahlan ini untuk identitas buku, judulnya itu Sepatu Dahlan. Untuk penulis buku Karisna, untuk penerbit buku adalah Naura Box, untuk kota terbit Jakarta Selatan. Untuk cetakannya ke-1, untuk ketebalan buku 369 halaman, panjang 21 cm. Karisna Pabichara ini lahir di Borong Tamate, Janepo, sekitar 80 km dari Makassar, Sulawesi Selatan pada 10 November 1997. Buku ini menceritakan masa kecil seorang Dahlan Iskan dengan cukup detail melalui penggambaran latar dan suasana. Pangeran mampu menghidupkan cerita gaya bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dipahami sehingga cocok dibaca oleh semua kalangan. Banyak pesan moral yang bisa diambil dalam buku terbitan tahun 2012 ini. Salah satunya untuk selalu bekerja keras, tidak mudah putus asa, dan tetap bersyukur walau dalam keterbatasan. Buku ini juga menyadari kita bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya. Kemiskinan yang dijalankan dengan tepat, dengan mematangkan jiwa adalah salah satu pesan yang disampaikan dalam novel Sepatu Dahlan. Sepatu Dahlan ini mengisahkan tentang kehidupan Dahlan Iskan yang merupakan mantan Menteri BUMN pada periode 2011-2014 di tengah kesibukannya menjadi menteri. Kala itu ia membagi kisah hidupnya semasa kecil yang penuh dengan keterbatasan dalam sebuah novel karya Karisna Pabichran. Kisah ini berawal dari desa Kebon dalam Magetan, Jawa Timur. Di desa ini masyarakat hidup dengan kondisi miskin. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh dan petani. Hidup miskin tidak menyurutkan niat Dahlan untuk bersekolah di sekolah rakyat SE. Baginya kemiskinan bukan halangan untuk menuntut ilmu. Dahlan mempunyai mimpi yang sederhana, yaitu memiliki sepatu dan sepeda. Namun mimpinya seketika musnah karena himpitan ekonomi tak jarang. Dahlan hanya minum teh, bahkan berpuasa untuk menahan lapar. Masa-masa terberat dalam hidupnya yaitu ketika ibunya sakit. Ia hanya bisa berdua dengan adiknya tanpa makanan sedikit pun. Pernah suatu hari Dahlan berniat mencari tebu milik salah satu warga, namun gagal karena tertangkap oleh pemiliknya. Kabar Dahlan tertangkap mencuri tebu terdengar oleh sang kakak. Lalu sang kakak berpesan kepada Dahlan, "Ojo melarat, yang penting tetap jujur. Kita boleh miskin harta tapi tak boleh miskin iman." Ketika itulah yang membuat Dahlan berniat tidak akan mencuri lagi. Keadaan semakin berat ketika ibunya meninggal dunia akibat penyakit liver. Dahlan menyadari hidup tanpa seorang ibu bukanlah hal yang mudah. Ia berusaha untuk mengukir prestasi di sekolahnya di Tasanawiyah Takalan. Ini berhasil menjadi kapten poli dan juga terpilih menjadi pengurus ikatan santri pesantren karena tidak memiliki sepatu. Selama ini ia bermain poli tanpa alas kaki apapun. Untuk mewujudkan mimpinya memiliki sepatu, Dahlan mengumpulkan uang melalui hadiah dari kemenangannya di pertandingan poli dan juga bekerja sebagai pelatih poli. Hingga akhirnya mimpi Dahlan terwujud untuk mempunyai sepatu dan sepeda. Untuk analisis unsur intrinsiknya, tema itu impian atau cita-cita secara umum. Novel ini Pangeran ingin mengungkapkan masalah sosial, khususnya kemampuan seseorang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan menempuh berbagai cara.
Amanatnya dari novel ini selalu berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan hidup. Hendaknya kita menjadi manusia yang sabar, serta jadilah manusia yang tidak mudah putus asa. Selalu tegar menghadapi masalah, serta selalu bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Berpikirlah sebelum bertindak agar ada penyelesaiannya. Pupuklah rasa peduli dan tolong menolong. Kerja keras merupakan toga dari prestasi. Dengan usaha dan kerja keras, maka apa yang kita cita-citakan dapat menjadi suatu kenyataan. Untuk alur dari novel ini menggunakan alur maju, cerita dikisahkan dari pengenalan konflik dan penyelesaian masalah secara runtut dan jelas. Untuk penokohannya terdiri terdapat beberapa tokoh dalam novel ini. Yang pertama adalah tokoh Dahlan, adalah anak yang memiliki watak pekerja keras, pantang menyerah, patuh dan berjiwa kepemimpinan. Bapak watak beliau adalah pekerja keras, tegas, disiplin, pendiam, dan penyayang. Pekerja keras. Ibu adalah ibu dari Dahlan, watak ibu adalah patuh dan penyayang. Mbak Atun memiliki watak berbakti kepada orang tua, lemah lembut, dan penyayang. Mbak Sopwati memiliki watak keras, tegas, dan pendiam. Ustadz Ilham memiliki watak lemah, lembut, ramah, tegas, dan berwibawa. Kadir memiliki watak polos, misterius, pendiam, mudah tersentuh, dan pantang menyerah. Imran memiliki watak keras kepala, bandel, dan jahil. Untuk sudut pandang dari novel ini menggunakan sudut pandang aku, yaitu menceritakan orang pertama sebagai pelaku utama. Untuk gaya bahasa, novel ini menggunakan gaya bahasa metafor. Kata-kata yang beliau pilih seolah-olah butir-butir hujan yang menyejukkan, kemarau berbulan-bulan di hati kami. Mangga itu adalah rezeki berlimpah bagi kami, buah pengganjal perut. Untuk selanjutnya itu hiperbola, seluruh isi perutku serasa ikut jebol. Itu tadi. Nah, untuk latar setting dan tempatnya, yang pertama ada rumah sakit. Waktu kecil aku tidak pernah membayangkan ruang operasi. Untuk selanjutnya desa kebon dalam untuk desa, dan selanjutnya pesantren Takring. Untuk aula pesantren ini sangat luas. Selanjutnya sumur tua, ladang tebu, rumah Imran, lapangan poli dipenuhi penonton. Untuk waktunya ada subuh, matahari belum terbit saat aku pulang menyebut rumput pagi. Lalu pagi itu aku memiliki petualangan bersama bapak. Untuk siang hari ada sore itu senja yang indah, domba-dombaku sedang makan rumput. Ada maghrib, ada malam. Untuk latar suasana yang menegangkan, aku tak pernah menyangka akan berada di dalam ruang operasi. Sangat menegangkan. Untuk keributan, santri-santri berisik duduk berhamburan. Untuk ada suasana sedih. Selanjutnya ada suasana berkecamur air mata dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ada suasana gembira. Nah, tadi untuk unsur ekstrisnya ada moral agama. Nilai agama yang terdapat pada novel Sepatu Dahlan itu ya, kita harus mengikhlaskan sesuatu yang telah hilang karena semua yang ada di dunia hanya titipan dan bersifat sementara. Ini dapat dilihat ketika Dahlan dan keluarga kehilangan sosok ibu yang selama ini mencintainya dengan tulus. Bapak berkata, ikhlaskan ibumu lah, ibumu sudah tenang di atas sana. Kemudian yang kedua, kita harus kaya dalam iman, artinya dalam kehidupan iman harus ada sehingga tidak memikirkan dunia saja, masih akhirat tempat terakhir kita. Selanjutnya pendidikan, nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan yaitu harus memiliki cita-cita dan impian yang tinggi. Kemudian jangan menilai rendah tempat kita mencari ilmu, karena ilmu itu bisa berguna bukan karena tempatnya, tapi karena kita yang bisa menjadikan ilmu itu berguna. Ini bisa terlihat saat Dahlan diolok-olok temannya
Karena tidak bisa jadi sekolah negeri, ya biarkan sekolah itu bukan dilihat dari tempatnya, walaupun di pondok kita masih bisa belajar. Baik, itu mungkin cukup sekian dari saya untuk mereview novel dari Sepatu Dalam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum binusratil mustaqim ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.